Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja saya di sini saya akan menjelaskan sebuah materi dari modul 4 mata kuliah bahasa pemrograman berbasis web. Pada modul 4 ini kita akan mempelajari sebuah materi yakni JavaScript. Jadi nanti mungkin roadmap yang akan kita pelajari sudah saya rangkum ya di dalam catatan saya. Jadi nanti yang kita akan pelajari ini kurang lebih seperti ini. Jadi ada yang pertama itu kita pelajari apa itu JavaScript tentunya, lalu analogi HTML dan JavaScript, buatan variabel, kekonsisian, terus values dan reference, object, array, konsep dasar destructoring sama spread syntax, dan nanti contoh studi kasus sederhana yang nanti pastinya studi kasus tersebut pasti akan kalian sering jumpai pada waktu web development. Oke, nah kenapa sih kita kok belajar belajar JavaScript gitu kan? Jadi kalau kita melihat dari tadi roadmap-nya front end, jadi bahasa JavaScript ini merupakan salah satu unsur bahasa pemrograman yang tentunya wajib dipelajari ketika kalian mau menjadi web developer, terutama front end lah. Nah, nanti di JavaScript ini sebenarnya ada tiga kalau di sini. Ada basicnya, terus do manipulation-nya cuma dan fetch API. Nah, cuman pada video ini kita akan belajar tentang basic basic dari JavaScript untuk yang kecil. Nah, untuk yang DOM sama API-nya kemungkinan ya nanti kita akan pelajari di kelas, ya tergantung aspeknya masing-masing. Tapi kalau di kelas saya nanti kita usahain belajar DOM sama API gitu. Oke, langsung aja biar kalau lama langsung kita ke materi. Jadi JavaScript ini apa sih? JavaScript ini adalah sebuah bahasa pemrograman yang high level, scripting, untyped, dan integrated. Nah, kenapa sih JavaScript? Apa itu JavaScript itu? Jadi kalau kita nyinggung tadi ada high level ini, ada kata high level, dia itu artinya itu bahasa pemrograman yang mudah dimengerti oleh manusia. Jadi sintaknya itu mudah dibaca oleh manusia, mudah dipahami juga. Ya katakanlah contoh kita mau print hello world. Kalau di JavaScript untuk memprint hello world kita tinggal console dot lalu hello world. Ini saja. Nah, ini udah tampil kan. Artinya kita tidak perlu menuliskan beberapa sintak kayak di Java, di C++, dan di bahasa C. Itu kan ada beberapa line ya. Kalau di JavaScript kita hanya menggunakan satu sintak ini saja, sama kayak Python. Kalau di Python kan ini kan print hello world. Sedangkan kalau di JavaScript itu console. Nah itu namanya dia itu high level, artinya sintaknya ini mudah dibaca oleh manusia, mudah dipahami oleh manusia, dan sintaknya juga hampir mendekati bahasa manusia. Yaitu artinya itu sebuah jenis bahasa pemrograman yang high level. Nah sedangkan kayak bahasa C++, Java, C, dan lain itu mereka itu termasuk low. Kenapa? Karena dia itu sintaknya itu hampir mendekati bahasa mesinnya. Artinya dia itu sulit untuk dipahami oleh bahasa manusia. Nah, JavaScript ini dia itu merupakan
runtime dari seluruh browser. Artinya semua web yang dibuat oleh JavaScript nantinya itu runtime-nya itu pasti di browser, entah itu Chrome, Mozilla, Firefox, dan lain-lain. Lalu untyped. Untyped sendiri ini, kita itu tidak perlu mendefinisikan tipe data dari suatu variabel tersebut. Misal, tipe data kan ada kayak float, number, string, dan lain-lain, boolean, gitu kan. Nah, kalau di JavaScript, sama kayak Python, yaitu untyped, kita itu tak perlu mendefinisikan tipe datanya apa. Jadi gini, kalau misal kita ada variabel X dengan tipe datanya kan number 10, terus kita ubah lagi menjadi tipe data string, terus kita konsol, dia akan menampilkan ini, report ini. Jadi dia kan tetap berjalan, kita ada error, karena tipenya itu untyped. Dia itu tidak, ya kita tidak usah mendefinisikan tipe datanya. Nah, lawan dari untyped itu apa sih mas? Lawan dari untyped itu typed. Typed itu artinya kita mendefinisikan terlebih dahulu tipe datanya ya. Untuk contoh kayak di OOP Java gitu. Object Oriented Programming. Di Java kan kita ada kayak string terus sama dengan apa, baru tipe datanya string gitu kan. Nah kalau terus gimana? Misalnya yang sementara saya tahu ini Java. Oh ya, TypeScript juga kayak gitu. Jadi kita perlu mendefinisikan tipe datanya. Entah itu string, entah itu boolean, atau number, float, dan lain-lain. Oke. Nah, ini ada sebuah referensi lagi, analogi sederhana ya, dari analogi website, dari kita belajar HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, ibaratnya, kalau kita ngoding di web, ini kan ibaratnya tubuh manusia. Nah, HTML itu sebenarnya adalah kalau di tubuh manusia itu struktur kerangka tulang dari badan manusia. Itu kan untuk membuat badan manusia itu kan perlu adanya struktur lebih dahulu. Strukturnya tersebut itu tulang. Nah, sama kayak website. Untuk membuat sebuah website kita perlu membuat strukturnya lebih dahulu. Ibaratnya fondasinya. Itu apa ya ini HTML. Terus untuk membuat tampilannya, stylenya, entah itu kita handle nanti kita style ukuran bajunya seperti apa, warnanya hitam atau putih, celananya panjang atau pendek. Nah itu fungsinya si CSS. Sedangkan si JavaScript ini itu lebih ke saraf, otot ataupun otak. Jadi dia itu fokus untuk menggerakkan tubuh manusia sama kayak di website. Jadi dia itu untuk berfungsi untuk kayak membuat entah itu animasi, slider, terus entah itu validasin form kayak misal kalau kalian mau daftar diri terus ada form di website itu kan kalian ngisi kan form itu, nah, terus misal ada inputan email. Di inputan email ini itu kan ada validasi kayak email tidak boleh kosong, terus kalian ketika kalian menginputkan email itu emailnya itu tidak valid, maka dia akan menampilkan maaf email tidak valid. Kayak gitu itu pakai JavaScript. Tentunya nanti kita akan pelajari di kelas waktu belajar Doom. Oke, kita kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, skema pembelajaran yang kita gunakan di sini, oh ya, jadi di sini saya untuk materinya, untuk materi skema pembelajaran ini saya ambil dari websitenya Altera yang kemarin waktu saya ikut langsung cerita. Jadi nanti skema pembelajarannya yang kita gunakan nanti ya, ini pengertian Parlet Compound ya, ini itu kayak deskripsian deklarasi variabel di JavaScript itu ada 3.
lalu values dan reference, terus factoring, metode perulangan, terus function, kayak gitu-gitu. Nah, untuk yang control flow, yang range dan class, nah, kita tidak akan belajar di sini. Nah, cukup 1, 2, 3, 4, 5 yang ada di video ini. Nah, untuk zoomnya nanti kita belajar waktu di kelas saja. Oke, lanjut. Oke, kita akan belajar tentang varlet dan cons, di mana ini ada tiga ya, ada declaration, scoping, dan listing. Nah, declaration ini apa sih? Declaration adalah proses pembuatan variabel untuk menyimpan data. Jadi di JavaScript ini ada tiga jenis, ada var, loop, sama cons. Yang var sama let ini biasanya digunakan untuk membuat nilai variabel itu dinamis, artinya dapat diubah-ubah, sedangkan cons ini tidak bisa diubah, artinya tetap. Nanti kita akan belajar itu. Nah, ini nanti kita akan belajar ini. Kita akan belajar dulu action. Oke, misal ini declaration. Misal saya punya nama ini Nicholas, terus saya mau mengubah nilai dari yang awalnya Nicholas ini menjadi Chandra. Lalu kita print, apa yang terjadi waktu kita print nantinya, yaitu akan menampilkan nilai variabel Nicholas apa Chandra. Kita lihat ya. Nah, dia akan menampilkan nilai variabel yang baru, yakni Chandra. Kenapa? Karena kita sudah apa ini, re-assignment, artinya kita sudah mendeskripsikan ulang, mengubah data ulang dari yang awalnya Nicholas menjadi Chandra. Nah, itu berlaku ketika var sama let. Kalau cons, dia akan error. Nah, kenapa error? Ya karena cons ini tidak bisa diubah nilai dari tipe datanya, tipe data nilai dari variabelnya itu tidak bisa kita ubah karena cons itu tetap, sedangkan var sama let itu dinamis, tentunya bisa kita ubah. Kalau let ya kita coba lihat. Jadi jaran, nah dia akan sama kayak var, dia akan berhasil tidak akan terjadi error karena memang let ini itu dia itu dinamis, artinya bisa di action seperti itu. Nah, umumnya yang var ini udah jarang dipakai karena ini merupakan itu sintak IS berapa gitu, versi berapa itu sudah versi lama ya. Umumnya yang sering kita pakai itu LED sama COM. Ini masih baru dengan sintak infrared. Oke, mungkin itu ya untuk yang declaration ini. Jadi ada tiga, ada var sama di mana yang var sama LED ini terus dinamis, ini dapat berubah, sedangkan cons
const di sini tidak dapat diubah. Nah, perlu kalian ketahui ya untuk penamaan di variabel di JavaScript itu kita tidak bisa menggunakan nama yang sama. Jadi kalau mau berbeda, harus tinggal ubah. Jadi tidak boleh ada nama variabel yang sama. Oke. Oke, jadi mungkin itu ya kesimpulan dari varlet sama const. Paling enggak kalian itu paham lah konseptual dari varlet sama const di JavaScript tadi. Oke, lanjut kita ke scoping. Nah, apa itu scoping? Scoping ini dimana dia itu menentukan variabel fungsi dan objek data dapat yang dapat diakses dalam kode kita. Ini berarti kayak ruang lingkup variabel ditentukan oleh lokasi variabel kita. Maksudnya scoping ini apa sih? Scoping itu ada tiga. Yang pertama global, terus scope lokal atau function, terus sama block. Artinya scoping ini dia itu batasan dari variabel. Misal misal katakanlah saya sudah punya sintaks dari nomor 13 sampai 30 ya. Scope global itu yang berada di sini. Jadi dia itu tidak terikat apapun. Dia tidak dibatasi dengan function. Dia juga tidak berada di dalam block, if, for, ataupun while. Jadi dia itu berada di luar yang dimana dia itu tidak dibatasi atau tidak dibungkus dengan function ataupun block. Jadi itu namanya scope global. Jadi ini scope global. Nah, di scope global ini itu yaitu variabelnya itu bisa diakses di scope lokal ataupun scope block. Artinya, misal saya ingin menampilkan mengakses variabel age umur. Lalu tinggal konsol. Block. Terus baru nama. Berarti kita coba akses fungsinya yang ini average, terus buka tutup kurung. Nah, kita coba jalankan.
Nah, dia kan berhasil dijalankan. Kenapa? Karena emang variabel H ini itu berada di cukup global. Sedangkan kalau misal kita mau mendefinisikan, bukan menampilkan var 61 ini, coba kita akses dari kita memang. Nah, kita coba jalankan ini, akan berhasil apa enggak. Nah, dia akan error. Kenapa errornya? Kita baca di sini errornya, dia itu is not defined. Nah, satunya is not defined, artinya dia itu tidak, kita kita belum deklarasikan variabel dari 61 ini. Padahal kan kita kan udah deklarasikan ini di function ini. Nah, kenapa dia itu tidak bisa kita akses di luar dari scope function ini? Walaupun misal ini saya ganti ke bawah. Saya coba run lagi, sama aja kan error karena kita ngaksesnya ini di luar dari cukup lokal dari function ini, di luar dari function on averaging. Nah, kalau seandainya ini tak ubah di sini, kita run, nah dia kan berhasil kan ini untuk menampilkan, untuk mengakses varnum 1 ini berhasil karena emang dia ini jangkauannya, dia itu hanya bisa diakses di function ini saja, di scope ini saja. Kalau misal ini kita ubah, kita pindah ke sini, ke scope block, apakah bisa? Kita coba lihat. Dia tidak akan bisa. Kenapa? Ya karena dia akan errornya tetap sama. Num 1 is not defined, artinya dia di scope block itu tidak bisa diakses karena dia num 1 ini berada di scope function yang scope lokal. Nah, eh, sebenarnya persamaan dari scope function atau lokal dan block itu sebenarnya persamaannya di sini, dia itu hanya bisa diakses di dalam scope tersebut. Sedangkan global itu dia itu anywhere, dia itu bisa diakses dimanapun, mau di function, mau di block if atau for atau where, itu bisa diakses kalau scope code, kalau variabelnya itu scope-nya global. Jadi permainannya seperti itu. Nah, perbedaannya untuk scope lokal sama scope block itu, bedanya itu kalau scope lokal itu dia itu dalam dibungkus dengan function, sedangkan scope block itu dia itu dibungkus dengan if, for ataupun while, seperti itu. Oke, sampai sini paham lah ya untuk scope global sama scope function bersama scope block ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini nanti itu bakalan banyak kita gunakan di waktu web development, pakai JavaScript itu, pakai Doom itu akan sering kalian jumpai dan akan sering kalian gunakan kayak status kasus kayak ini. Nah,
atau ini aku ada spesifikasi sederhana. Jadi misalnya misal, nah misalnya di sini ada function my function, nah di mana di sini ada kondisi if, tentunya di sini ada scope block ya, ini namanya scope block karena dia berada di block if. Nah, terus ini kita coba menampilkan local variable sama global variable. Apa yang terjadi? Kita coba run. Nah, yang pertama kita berhasil menampilkan ini local variable time in block scope. Tetapi kalau yang block variable ini kita tidak bisa menampilkan karena let ini sebenarnya itu dia itu notabene itu biasanya digunakan di scope lokal atau scope function. Jadi misal ini kalau kita ubah ke atas di sini, ini kan sudah ada perbedaan. Jadi ini itu scope lokal. Nah kalau di sini ini scope blok. Soal ini kita ganti ya. I'm in local scope. Terus kita jalankan ekspektasinya nanti harusnya ini bisa ditampilkan dua-duanya. Jadi ini sudah tidak terjadi error. Tapi akses sudah bisa diakses. Kan? Nah, berhasil kan? Jadi itu perbedaannya antara penggunaan LED sama var dalam scope variabel. Jadi kalau LED ini biasanya digunakan ketika di scope lokal. Kalau var ini merujuknya itu cuma di scope blok. Nah, kalau misal ini saya ganti var, gimana mas? Var, sekarang sama saja bisa, tapi kalau kita yang ingin ganti LED, nah dia akan error karena tentunya LED ini dia itu jangkauannya itu lebih luas, artinya dia itu berada di lokal. Kalau di lokal, sedangkan var itu bisa di lokal sama di blok, cukup blok. Jadi kalau kita gunakan LED dua-duanya, nanti akan error karena errornya itu pasti kan yang di sini variabel ini. Dia itu tidak bisa diakses karena ini bukan LED. Kalau kita ganti var, dia akan bisa. Nah, dia akan bisa. Kurang lebih seperti itu. Itu perbedaan dari LED sama var-nya. Oke, ini ada lagi selanjutnya yakni kita coba bermain yang ini ya. Ya ini sama sih sepertinya. Kalau ini kita tinggal ganti, yang ini kita ganti var, dia akan
print yang ini juga, kita coba ya. Sama saja. Check condition. Coba run. Nah, dia itu akan menampilkan yang ini, support condition. Nah, mungkin ini mungkin sintak yang lebih mudah dipahami lah. Di contoh studi kasusnya dia ini kan ada sebuah fungsi check condition di mana ini ada variabel threshold di mana ini skupnya ini skup lokal. Dia statusnya skup lokal. Makanya ini thresholdnya di sini dia itu skupnya lokal. Nah, padahal kan sama saja mas ini nama variabelnya sama saja. Tapi kenapa kok yang di print kok yang ini yang before condition? Ya karena ini kita gunakan ini saja perbedaannya. Misal kalau ini kita bifar, kita coba ya. Di box scope ini kita bifar. Apakah bisa? Pastinya bisa, cuman dia akan terjadi error. Kenapa? Karena kalau kita lihat errornya di sini, itu kita tidak bisa meredeklar. Artinya kita tidak bisa mendeklarasi kembali dengan variabel yang sama. Misalnya. Kalau ini kita ganti misal semafat, yang terjadi apa? Inside condition. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena sebenarnya var ini dia itu yang ya sama yang seperti saya jelaskan tadi, var ini lebih tepatnya itu dia itu berada di blok scope. Sedangkan layer itu biasanya digunakan di scope lokal atau scope function. Nah, kurang lebih seperti itu untuk perbedaan dari ya, scope block sama scope function. Mungkin pertama-tama kalian agak bingung lah ya untuk penggunaan studi kasus kayak gini itu. Karena emang belum terbiasa dulu juga, aku juga kayak masih bingung gitu. Tapi nanti waktu kalau di studi kasusnya itu kalau kalian sering gunakan pasti kalian akan paham-paham sendiri. Begitu. Oke, kita lanjut saja. Materi selanjutnya yakni hosting. Nah, hosting itu apa sih? Membuat beberapa jenis variabel atau fungsi yang dia itu dapat diakses ketika atau digunakan dalam kode sebelum dideklarasikan. Artinya seperti apa? Artinya seperti kayak di contoh. Misal kan biasanya kita mendefinisikan, mendeklarasikan sebuah variabel kan kita kan semisal kayak var terus b terus b sama dengan katakan ilham kayak gini. Terus baru kita konsol. Normal tanpa hosting.
hoisting. Nah, kan ini kan dalam kondisi normal kan. Artinya kita mendeklarasikan variabelnya dulu, baru nilainya. Nah, kalau hoisting itu kita itu bisa kayak gini. Terus kita baru mendeklarasikan variabelnya. Seperti ini. Perbedaan dari sini dan perbedaan dari tanpa hoisting dan hoisting itu cuman perbedaannya itu dari pengertiannya saja. Dimana kalau hoisting itu kita itu dapat mengakses variabel C ini tanpa harus mendeklarasikan terlebih dahulu. Nah, sedangkan yang tanpa hoisting kayak let sama cons itu kita itu harus mendeskripsikan variabelnya itu variabel dulu baru memberi nilai pada variabel tersebut. Contoh kita coba run. Terus, nah berhasil kan? Yang hoisting juga berhasil, yang tanpa hoisting juga berhasil. Nah sekarang kita coba nih, yang hoisting kita ganti cons. So, nah dia akan error. Karena apa? Karena missing, dia itu missing. Artinya dia itu tidak bisa diakses nilainya, dulu, baru kita deklarasikan variabelnya. Nah, untuk yang hoisting itu hanya berlaku sama var dan function. Seperti yang dijelaskan di PPT, deklarasi var dan function ini adalah hoisted. Nah, selain itu dia itu tidak bisa hoisted. Artinya let dan cons ini itu dia itu tidak bisa di hoisted. Jadi kalau kalian mau hoisting ya gunakan var sama function. Nah, gimana sih kalau function? Misal ini saya punya function ya. Ini sama punya function check condition ini. Nah, check condition ini saya ubah yang awalnya tadi di line 56 saya ubah ke line 47. Nah, kalau mungkin di bahasa pemrograman yang lain ini akan error. Kenapa? Karena biasanya bahasa pemrograman kan dia kan bacanya kan dari atas ke bawah kan, sama semua kan. Nah, di JavaScript ini tidak error. Kenapa? Ya itu namanya hoisted. Ada istilah hoisted. Jadi kita bisa mendeklarasikan variabelnya dulu tanpa, maksudnya kita dapat akses atau menggunakan variabel itu tanpa sebelum dideklarasikan. Nah, ini kan kalau kita cross check di sini kan kita kan ini udah bisa ngakses ya, tanpa mendeklarasikan sebuah functionnya. Kita coba apakah berhasil atau tidak. Nah, dia akan berhasil menjalankan function ini tanpa ada error walaupun kita mengakses function duluan.
fungsinya ini terlebih dahulu, baru kita mendeklarasikan fungsinya. Nah itu JavaScript. Nah itulah istilah expert dalam JavaScript. Nah kondisi kayak gini juga akan sering kalian temukan waktu nanti eh, web development, terutama pakai JavaScript seperti itu. Oke, bisa kita lanjut. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, sedangkan let down count tidak always that. Oleh karena itu mereka tidak dapat digunakan sebelum deklarasi terjadi. Jadi seperti yang saya bilang tadi lah ya. Lalu ini kesimpulannya. Jadi var itu hanya tidak bisa digunakan untuk function scope. Dia itu bisa di declaration, the declaration, the excitement, string, global scope, sama block scope. Sedangkan var itu tidak bisa di local scope. Nah, lalu yang let itu dia itu bisa declaration, the excitement, global scope, sama global scope saja. Sedangkan cons dia itu hanya bisa digunakan sejatinya. Sejatinya itu bisa digunakan hanya global scope. Jadi kalau misal in case nanti kalau kalian itu ada suatu nilai variabel yang kalian itu nilai variabel itu tidak dapat diubah, kalian bisa menggunakan variabel cons yang itu bisa kalian taruh di global scope. Artinya dia itu bisa diakses di mana saja. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ya ini materi tentang bentar berapa menit ini? Values dan reference. Nah, values dan reference ini apa sih? Sebelum kita belajar values dan reference, kita itu harus tahu apa itu primitif dan objek. Primitif ini dalam JavaScript, ya, gak di JavaScript aja sih, di Python, di bahasa manapun pasti ada istilah primitif dan objek. Nah, kalau primitif ini biasanya meneruskan nilai ke objek ini sebagai collection atau reference type. Artinya dia itu kumpulan beberapa data yang nilainya itu bisa jamak. Artinya bisa sampai 3 lebih lah. Itu kalau objek. Kumpulan tadi banyak beberapa data. Nah, sebelum kita bahas istilah values dan reference, kita bahas dulu primitif dan objek. Nah, primitif dalam pemrograman ini adalah unit pemrosesan terkecil dan elemen paling sederhana yang tersedia dalam bahasa pemrograman. Unit terkecil itu apa? Ada apa aja sih? Ya kayak tipe data seperti string, boolean, number, terus IS11, undefined, null, dan IS6. Itu primitif. Terus kalau objek itu adalah unit yang menyimpan properti dan fungsi. Nah, di objek ini ada beberapa jenis ya, ada objek, objek sendiri, array, function, get, set, map, reset, dan map. Nah, yang nanti kalian pelajari di video ini itu ada objek, array, terus sama function tadi, terus sama map. Itu yang paling sering kita gunakan. Nah, ini ada kata-kata aturan sederhana untuk menuliskan nilai adalah bahwa semua nilai primitif dalam JavaScript ditentukan oleh nilai. Oke, maksudnya itu gimana sih? Nah, itu sebenarnya ini ada values, nilai lah, values. Di values ini kan ada variabel A sama dengan 1, terus B sama dengan A. Artinya, kita itu meneruskan nilai A ini ke dalam variabel B.
Jadi otomatis kalau kita menuliskan nilai, artinya kita menyalin nilai dari variabel A ini satu, terus ke B ini cukup dengan kondisi sintaks let A sama dengan satu, terus let B sama dengan A. Nah, di sini di let B sama dengan A ini, dia variabel B-nya otomatis dia akan mempunyai nilai yang sama seperti A, yakni satu. Jadi nilainya akan sama. Nah, kayak yang di sebelah gambar kanan ini, A juga mempunyai nilai satu, B juga mempunyai nilai satu. Gitu. Jadi untuk aturan sederhananya itu untuk menuliskan nilai bahwa semua nilai primitif dalam JavaScript disebutkan oleh nilai itu sendiri. Jadi primitif tadi kan ada number ya. Nah, kebetulan di sini itu di value sini nilai primitifnya itu number, jadi bisa diteruskan gitu. Nah, ini sama kayak yang di contoh values tadi. Di values ini tentunya itu nilai primitif. Jadi ini ada variabel one yang nantinya di copy menjadi ke variabel one copy. Jadi otomatis one copy ini nilai variabelnya itu sama dengan satu karena ini dipindah diteruskan itu. Nah, kalau dicek ini apakah one ini sama dengan one copy, tentunya benar karena dia masing-masing mempunyai nilai sama dengan satu. Lalu terus kondisi yang kedua, one copy apakah sama dengan satu, tentunya benar, hasilnya true. Kenapa? Ya karena dia itu memang hasilnya itu dia itu mempunyai nilai variabel satu dari one ini tadi. Seperti itu. Kurang lebih konsepnya seperti itu sih. Jadi mudah-mudahan kalian paham. Nah, selanjutnya reference. Meneruskan reference, bagaimanapun akan memberikan reference yang sama. Jadi perbedaan reference dan value itu kalau value itu dia lebih menggunakan tipe data primitif, sedangkan reference itu dia itu lebih banyak menggunakan tipe data objek kayak array dan lain sebagainya. Nah, kalau reference ya sebenarnya konsepnya sama kayak yang values tadi, cuman bedanya itu di ini nilai dari variabelnya. Kalau values dia lebih ke angka, string atau nilai primitif lah, seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau reference ini dia itu lebih ke objek, entah itu array, entah itu objek sendiri. Let x sama dengan array 1, yang array 1 ini dipindah ke variabel y, jadi y sama dengan x. Jadi variabel y juga mempunyai nilai yang sama dengan variabel x, seperti sama yang di gambar ini. Seperti itu. Oke, dari pada slide PPT yang ini merupakan konsep dasar dari destructoring. Artinya, konsep dasar dari destructoring itu dia itu dapat menyalin dari variabel A ke variabel B. Nah, itu konsep-konsep seperti ini paling apa? Paling harus kalian ketahui dari konsep JavaScript. Nah, ini kan kita kan mau masuk konsep structuring ya. Jadi structuring sendiri itu ya kayak gini. Jadi sebelum kita paham konsep structuring, kita harus paham values dan
reference tadi. Jadi values ini menuliskan nilai primitif, sedangkan reference dia itu menuliskan nilai objek gitu. Nah, sebelum ke situ, sebelum ke structuring, ada materi yang lupa aku sampaikan, yakni pengkondisian JavaScript. Oke, ini belum aku jelaskan ya. Kalau di JavaScript itu ada istilah pengkondisian, kondisi, kondisi else. Ya sebenarnya sama kayak algoritma programan di Python, cuman ya ini saya ulas kembali karena ada satu sintak unik yang ada di JavaScript yang nantinya pasti akan kalian sering gunakan. Jadi ini misal adalah angka, terus if angka besar dari mana, itu akan menampilkan true. Sedangkan kalau salah false. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah tentunya konsep sederhana ya. Jadi kalau misal angka ini lebih besar dari 10, dia akan mengeprint kondisi true. Kalau dia misal angkanya kurang dari 10, dia akan kondisi mengeksekusi log yang else ini. Sekarang ini true ya. Nah, sebenarnya saya bukan mau membahas konsep dasar dari kondisi if else ini, bukan. Karena ya pastinya kalian juga udah lulus mata kuliah Alpro, jadi kalian tentunya udah paham. Nah, yang saya jelaskan dari kondisi ini ada best practice-nya, itu namanya ternary condition. Nah, jadi ini ada kondisi. Ini coba saya komen aja. Nah, dari kondisi ini itu sebenarnya sama saja kayak sintak yang di 83. Itu sebenarnya sama kayak sintak yang di line 75 sama sampai 79. Cuma bedanya ini istilahnya itu ada ternary condition di mana di sini diawali dengan kondisi, lalu tanda tanya, baru statement true atau false, kondisi true atau false. Jika kondisi ini benar, maka dia akan menampilkan blok yang ini, sedangkan yang salah ini akan menampilkan blok yang ini. Perbedaannya itu cuma strukturnya itu cuma di tanda tanya sama tanda petik dua ini. Kalau setelah kondisi itu wajib dikasih tanda tanya dengan artian kalau dia ini benar, maka dia akan menampilkan blok yang ini, sedangkan yang salah itu diawali dengan titik dua, lalu menampilkan fungsi blok yang ini. Oke, kita akan coba kondisinya itu misal lebih besar dari 12. Artinya kan ini kan salah. Dia kan harusnya menampilkan kondisi yang ini. Nah, pas. Kenapa? Ya, sama saja sebenarnya. Cuman enaknya pakai ternary condition itu lebih singkat. Nah,
Canary condition ini kalian akan pasti sering kalian gunakan waktu web development pakai JavaScript itu pasti, dan itu sudah wajib sih, karena ini merupakan, ya kalau kalian belajar clean code juga termasuk clean code gitu. Nah, oke, nah lebih seperti itu lah. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang apa nih? Tentang values, terus objek dan array. Objek dan array. Oke. Di JavaScript itu ada array sama objek, sama kayak Python sebenarnya. Nah, kita ulas sedikit-sedikit saja. Kalau di dalam, kita ulas sedikit saja agar kalian mengingatkan lah, sambil mengingatkan, karena nanti array sama objek ini akan sering kalian gunakan juga waktu development web di JavaScript, di web pakai JavaScript itu pasti akan sering kali. Misal ya, katakan nah, kalau kita ingin mengakses uh, indexing, karena ini kan array kan, jadi array itu basicnya kan indexing, yang dimana dia itu uh, yaitu berawal dari nol. Jadi kalau misal kita mau konsol semuanya, harus tinggal solo number, kita akan nah, kalau kita mau mengakses yang tiga ini saja, berarti kan tinggal indexing, karena ini diawali dengan 0, berarti 0, 1, 2, 1, 2, sekarang. Nah, kita berhasil menampilkan angka 3. Kalau misal mau menampilkan angka 5, harus tinggal 4 ya. Nah, itu kalau kalian ingat di materi algoritma pemrograman. Nah, sebelumnya kita tidak akan mempelajari kayak number, indexing, cara menampilkan indeks ke 0, indeks 1, indeks ke 2, itu tidak, karena ya ini udah materi yang kalian pelajari di algoritma pemrograman, jadi mungkin langsung saya skip saja. Jadi kita akan belajar bagaimana cara menampilkan nah, di sini kita akan belajar cara menampilkan semua array yang ada di semua nilai array yang ada di indeks ini, di variabel number ini, dengan menggunakan perulangan itu artinya bisa pakai for, terus map, for each, ya, dan lain-lain. Nah, di JavaScript sendiri
yang namanya dot map terus for each ini itu suatu metode yang nantinya pasti kalian sering gunakan waktu eh, development, waktu di incase projectnya itu pasti kalian sering gunakan ketika mau ngelupin semua nilai itu bisa pakai map for each dan for. Nah, kalau misal ini katakanlah saya mau menggunakan map dulu, jadi ke number map, map, nah kita coba ya, kita coba jalankan. Nah, berhasil, kita udah berhasil menampilkan seluruh nilai array yang tadi variabel number. Artinya di method map ini kalau kita klik lagi, nah kalau kita baca di sini kan ada istilah callback function, di mana callback function ini istilahnya itu kita membuat suatu function di dalam function. Jadi sebenarnya kalau function di dalam function itu tinggal kayak ini, terus kita tambahin parameternya, lalu raw function, terus baru yang kita tampilin apa. Nah, perbedaan dari raw function sama function itu sendiri, kalau function itu dia itu ada namanya, sedangkan kalau raw function itu dia itu tidak ada nama functionnya itu sendiri. Kalau function secara garis besar, kalau function normal itu kan ini function ya, function terus nama functionnya baru kayak gini. Nah, kalau raw function itu dia itu gini terus kayak gini. Nah, itu namanya arrow function. Kayak gini itu namanya arrow function. Nah, biasanya yang paling sering saya gunakan arrow function ini ya kayak di callback function saja. Jadi dia itu script, kalau secara sintaknya itu lebih direkod gitu aja. Sebenarnya sama aja. Oke, nah ada lagi itu pakai method for each. Saya kasih ini aja. Si so okay. Terus ada lagi ini pakai method for each, sama kalau for each juga ada callback functionnya, jadi kita tinggal namain buat raw function terus kita konsol di for each. Nah, coba samakan. Nah, ini sama aja. Jadi sebenarnya metode perulangan di JavaScript itu ada banyak. Tapi yang paling sering kita gunakan itu ada map, for each, sama satu lagi for flat kayak gini. Lalu okay, metode for sama saja sebenarnya. Sekarang
Oh, sorry. Nah, 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 ini sama saja lah. Jadi kalau for ini ya yaitu perulangan lah. Jadi kita inisiasi terlebih dahulu variabelnya, lalu ini kondisinya, lalu i plus plus ini incrementnya. Jadi setiap dia itu mau eksekusi dari beberapa indeksnya, jadi dia itu akan ditambahkan ke indeks selanjutnya. Nah, ini yang paling sering kita gunakan ya. Jadi ini itu namanya metode perulangan di JavaScript pakai array. Oke, selanjutnya ya kita akan belajar tentang objek lah ya. Kita akan belajar tentang objek. Di objek sendiri ini jadi di objek ini tentunya kalau di JavaScript di basicnya itu ada key terus sama value. Nah, key ini yang mana? Key itu yang ini properti lah. Nah, kalau ini itu baru value. Nah, gimana sih caranya kalau mengakses kalau kita memilih uh, pelajaran output dulu kalau di Python. Kalau kita misal mau mengakses value dari key name-nya itu gimana sih mas? Itu caranya tinggal dengan dot sama name seperti ini. Sekarang, nah ini kan udah bisa lah, kita udah bisa mengakses key dari name ini dengan value ilham. Nah, bagaimana kalau misal ini kan dalam objek ada objek lagi kan, yang pertama address. Kalau misal kita ingin mengakses yang street itu gimana? Ya, caranya tinggal address lalu street sekarang. Nah, otomatis berhasil kan jalan kemudian. Nah, sebenarnya tinggal eh, ikutin anak peranakannya aja sih. Kalau misalnya di sini human ya wis tinggal human dulu baru dot kayak yang ingin kalian akses. Kalau misal ada objek lagi di dalamnya berarti tinggal rutin gitu aja. Selebihnya sama saja seperti itu. Nah, oke. Okay. Di sini kita akan masuk ke pelajaran structuring ya. Jadi kalau kita belajar structuring itu apa sih?
Structuring. Nah, structuring adalah ekspresi dari JavaScript yang memungkinkan untuk menyalin nilai dari array atau objek ke dalam variabel yang berbeda. Nah, tentu saja langsung untuk katakan di sini saya mempunyai get number. Number terus get number sama terus get number 2. Oke. Selanjutnya bentar. Nah, katakan saya punya ini, kita akan belajar dulu ke konsep destructor ini. Jadi misal katakan di sini kita ingin mengakses suatu cons data ketiga. Oke, sebenarnya gini. Jadi kita akan mengakses nilai 3 ini. Kita akan membuat suatu variabel baru yang namanya data 3. Terus kita structuring. Structuring di sini itu kan ini nilainya ketik 0, 1, 2, 3 kan. Nah, konsep sederhana ini itu sama dengan konsep structuring. Jadi kita itu menyalin dari variabel ya, dari sini, dari indeks ketiga ini kita tangkap ke data ketiga. Caranya gimana? Caranya kita buat variabel data ketiga ini, lalu kita passing number variabelnya terus indeksnya. Itu namanya konsep structuring. Lalu kita bisa console log data ketiga. Hasilnya berapa? Oh, sorry. Saya panggil. Run. Nah, jadi ya sebenarnya sama saja kayak kalian console log
lagi number 3. Ini kita pakai strawberry. Tekan ini. Nah, kita coba run. Nah, sama saja kan nilainya 4 sama 4, cuman bedanya kalau konsep starter ini kita membuat variabel baru, terus kita menyalin, misal kita katakanlah kita ada variabel dengan number array 1 sampai 5, terus kita ingin menangkap nilai indexing 4 ini ke dalam kata ketika. Caranya ya kita starter ini dengan konstruktor ketiga sama dengan number indeks ketiga. Ya, ini konsepnya sama kayak n reference tadi, seperti itu. Nah, itulah sepertinya saya bilang sebelum kalian mau masuk structuring, penyalinan penerusan sebuah nilai variabel, itu kalian harus paham tentang value dan reference. Kalau reference tadi kan dia kan dapat menyalin entah itu array, objek, ataupun dan lainnya, sedangkan yang values dia itu primitif, hanya menyalin nilai itu. Nah, kalau konsep menyalin itu sama saja kayak kalian misal konsep menyalin dalam file folder. Misal kalau kalian mau menyalin folder A ke folder B, file A dari folder A ke folder B. Nah, ketika kalian mau menyalin dari A ke B, folder A ke B, itu apakah di folder A itu hilang? Tentunya tidak kan. Nah, artinya kita coba console log lagi. Kita cek apakah nilai dari indeks 4 ini hilang, karena kita udah menyalin indexing ketiga, nilai 4 ini ke data ketiga. Coba ya, apakah nilai dari number ini akan hilang, nomor 4 ini? Tentunya tidak, dia akan masih tetap utuh, karena ini sifatnya ini bukan dipindah, tapi kita itu menyalin. Jadi nilai di variabel number ini akan tetap utuh. Sama halnya kayak kalian mau misal menyalin folder A dari ke folder B, tentunya dalam folder B itu juga tidak akan hilang, karena kita konsepnya menyalin, bukan menyalin. Nah, lalu ini ada script syntax. Jadi script syntax itu apa sih? Script syntax, misal ada number Nah, ketika kita ingin menggabungkan array number 1 dan number 2 ini, caranya kita itu bisa menggunakan script syntax, bukan pakai structure. Caranya
kita tinggal buat variabel baru lagi, cons gabungan number. Terus karena ini array ya, jadi kita definisikan array, lalu tanda siku, terus number 1, koma, lalu number 2. Nah, setir sintak itu, ini yang dinamakan setir sintak. Kalau istilahnya setir sintak itu apa sih? Kita coba lucu ini. Jadi intinya setir sintak itu adalah kita itu menyalin sebuah variabel ke dalam variabel baru. Jadi kalau kita konsol dengan number ya, baru pas gitaran. Nah, kita akan otomatis sudah berhasil ya, kita menggabungkan dari array nomor 1 dan nomor 2 ini ke dalam variabel baru yang bernama gabungan nomor. Nah, itu pakai setir sintak. Salah satu contoh studi kasusnya seperti itu. Nah, untuk best praktiknya sendiri dalam konsep structuring itu kan tadi kan kita kan kita untuk mau menampilkan menyalin indexing ketiga ini ke dalam variabel data ketiga ini kan harusnya seperti itu. Ada best practice-nya. Caranya itu cons terus A sama B itu sama dengan number 1. Terus kita akan kita coba nilai A. Kita ingin mengetahui nilai A nih. Berapa sih nilai A? Kita ingin mengetahui nilai B. Nilai B kita coba run. Nah, dari tampilannya di sini bahwa diketahui nilai A itu adalah 1, nilai B adalah 2. Dari mana nilai A itu 1? Ya, dari sini, dari number sini, variabel number 1 ini. Nah, untuk yang nilai B kan nama 2. Jadi dari variable structuring ini, konsep structuring ini itu sama halnya kita itu menyalin variabel yang ada di sini
array yang ada di nomor satu ini, nilai array yang ada di nomor satu ini itu ke dalam struktur yang ini A, B. Gimana kalau kita ingin D-nya ini kita ganti ke 4 misal, ya wis kita ganti space-nya saja, kita space seperti ini. Jadi array kan dia kan by indexing kan, jadi urutan. Jadi kalau ingin mengakses B-nya ini kita ubah menjadi nilai keempat, ya kita tinggal kasih space sesuai dengan urutannya ada di sini saja. Ini kan akan pasti satu kan, indeksnya dari 0, 1, 2. Berarti kita kasih space 2 kali seperti ini. Jadi kita coba run. Nah, nilai pada B itu akan berbeda karena ya tadi dia kalau structuring di array itu by indexing, jadi sesuai indexing. Kalau di objek nanti mungkin tidak sesuai indexnya, seperti itu. Nah, itu kurang lebih konsep dasar dari indexing by indexing, structuring sama sintak di array. Lalu kita ke objek 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 ini function nah, kalau mau structuring kita kalau di objek itu tinggal set kayak gini. Kita awali dengan kurung berawal karena objek kan kurung pelawal dan kurung siku. Terus kita ingin memberikan structure name terus sama merit oh bukan oke MAC address dengan human. Nah, dari structure ini kita bisa menampilkan nama manusia, nama manusia tersebut, nanti ketik terus umur terus sama satu lagi itu alamat address atau street untuk city kota kita jangan lupa tampilkan. Nah, perbedaan pakai structuring sama tidak kalau kita misal mau konsol log untuk mengakses ininya kan kita kan harus kayak human dulu baru name kan untuk mengakses namanya ini kalau nggak pakai konsep structuring. Nah,
perbedaannya dari sini sama ini untuk menampilkan itu udah berbeda banget gitu. Jadi lebih singkatannya udah pakai konsep stuttering, karena kalau pakai kayak gini tuh, kalau yang ini udah kayak human apa ya, udah kayak foya-foya codingan lah, jadi kurang clean code gitu. Kita coba run. Nah ini nama manusia, nomor manusia, sebenarnya sama saja kayak yang konsepnya ini, cuman lebih singkat saja kalau dalam konsep struktur ini. Terus enaknya lagi, eh, ini kan pakai konsep dasar structuring. Nah, enaknya lagi itu kalau misal kita pakai konsep bersintak. Function, terus ini ada bukanlah terus membuat dengan titik human. Kalau kita mau mengakses key-nya, jadi ini kita tinggal nama manusia, terus human length. Jadi perbedaannya di sini kita tidak perlu mendefinisikan satu-satu. Ini kan kita kan kalau mau akses nama, umur, address itu kan kita harus mendefinisikan satu-satu. Kalau pakai split syntax itu kita itu tidak perlu mendefinisikan satu-satu, jadi kita langsung membuat variabel baru, terus ini kita passing objeknya dengan cara split syntax. Jadi otomatis semua yang ada di sini itu otomatis udah kesalin ke variabel human 2 ini. Jadi kalau tinggal nama terus uh, umur, terus tinggal pakai human 2 tadi, terus otomatis dia itu akan panggil ke akses ini. Coba kan, nah, sama saja kan. Nah sama kayak yang ini. Jadi itulah kurang lebih ya konsep dasar dari penggunaan structuring dan syntax dari objek dan array. Ini udah berapa menit? Oke, satu jaman setengah. Oke, mungkin itulah ya bedanya. Jadi kalau di objek itu kalau mau structuring itu kayaknya di foya-foya codingan. Nah, untuk lebih amannya kalau kalian mau mengakses menyalin semuanya, ya wis tinggal pakai sintak yang tadi, sintak yang tadi. Baru saya jelaskan, saya contohkan tadi. Jadi lebih praktis saja. Nah, ini yang terakhir. Jadi, misal ini contoh di kasus sederhana ya. Jadi ini penting juga. Jadi misal ini saya punya data collection. Data collection ini bernama tweets, di mana dia itu punya array, terus di dalam array beberapa objek kan.
yang isinya ini ada aktor penulis, gaji penulis, username, tanggal pembuatannya, terus isi dari tweetannya. Ini saya ambil dari data dummy-nya Twitter. Jadi overall at least ini pasti kayak page API itu pasti tipe datanya itu JSON, artinya kurang lebih ya seperti ini. Nah, sini kita akan menampilkan mencoba membuat sebuah function yang nantinya function tersebut itu dia itu berfungsi untuk mengambil data username-nya saja. Gitu. Jadi kita buat function get username. Nah, kita seperti yang kita bicarakan tadi, kita bisa pakai map untuk melakukan ini kan perulangan. Jadi kita nanti ngambilnya pakai perulangan. Nah, itu kita bisa pakai map for each atau apalah. Nah, biasanya kalau saya kayak gini itu biasanya pakai map dengan cara kita glitch variabel arraynya tadi, terus dot map, lalu ini ada item index, terus ada apa function, tinggal kita konsol ya, username. Username. Jangan lupa kita panggil get di sini. Kita run. Nah, kita udah berhasil menampilkan username dari masing-masing dari data tweet ini. Bagaimana kalau kita ingin menampilkan teksnya saja ya wis. Ini kita tinggal ganti item ini jadi teks. Kita coba run. Nah, otomatis ini udah bisa kita lampin lah. Ini coba saya jelaskan sedikit ya. Jadi ini kan ada function, terus ada ini itu ada function callback, dan function atau function callback, terus yang ini function callback di mana ini ada parameter item sama index. Nah, fungsi item ini apa sih? Fungsi item ini adalah untuk menampilkan jadi kalau konsol item untuk menampilkan data dari ininya, tweetsnya. Nah, kalau index ini wajib kalian, walaupun ini tidak kalian pakai waktu menampilkan, ini biasanya wajib kalian deklarasikan, karena di array ini kan basicnya kan berbasis index seperti itu. Jadi kalau semisal ininya kebalik, index misal terus ini item, sekarang nah dia akan menampilkan indexing karena paradoksnya ini memang item ini berada di awal parameternya, lalu indexing berada di nah
Kalau kita, nah parameter item ini kalau kita lihat ya, di sini udah ada jenis-jenisnya. Jadi kalau misal kita kasih titik, terus nah ini akan muncul sendiri. Artinya dia itu udah bisa menampilkan menginisiasi batas setiap dari tweet ini. Kalian mau nampilin apa kayak atau apa kayak, nah ini biasanya gunanya itu JavaScript di dunia front end developer seperti itu. Oke, mungkin sudah panjang kali lebar ya. Mungkin dari materi ini ada yang kurang paham, itu sudah pasti karena ya wajar lah. Jadi JavaScript ini merupakan ya bahasa, kalau dibilang sulit ya sulit untuk untuk pegiat dari seorang web developer ya, puncaknya yang ini JavaScript. Walaupun nanti ada yang lebih sambung lagi di back end lain. Jadi ya itu saja ya. Mungkin cukup saja pesan dari Network 4 JavaScript kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.